Halo semuanya, hari ini kita akan mereview apa yang udah kita pelajari di Praktikum Gambar Mesin Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Nama saya Yosef Pradipta Widodo, NIM 333119001. Untuk itu, ayo kita mulai. Pertama, kalau untuk memulai itu, kita buka new dulu ya, new. Terus baru kita buka part. Di Praktikum Gambar Mesin itu ada 4 inti materi yang kita pelajarin. Itu yang pertama pertama tuh ada sketch and feature, yang kedua ada weldment, ketiga ada sheet metal, dan yang keempat ada simulation and motion study. Nah, pertama kita mulai dari sketch and feature dulu ya. Di sini yang mau saya buat itu pertama itu sketch persegi. Yang simple aja, kita buat sketch, kita mulai di top plan, kemudian persegi kita buat segini. Oke, kemudian feature yang pertama yang akan dikenalkan itu adalah extruded boss atau extruded base. Nah, di sini ketebalannya bisa diatur, bisa dari 10 mili atau lebih, bisa diatur seperti ini, atau kita bisa ketik di sini. Feature yang kedua yang akan kita coba adalah extruded cut. Tapi sebelumnya kita buat dulu sketch di sini. Kemudian saya main bikin sketch lingkaran, jadi saya ingin membuat bolongan di tengah-tengah sini. Oke, di situ. Ini kita masuk ke feature, baru extruded cut. Nah, dia akan bolong ke bawah. Oke, kemudian dari sini feature yang akan saya pakai juga, kita pakai fillet. Fillet ini gunanya untuk menghaluskan pinggiran-pinggiran seperti ini. Nah, dia radiusnya bisa kita atur sesuai keinginan. Oke, seperti itu. Oke, ini untuk yang pertama. Lanjut yang kedua. Oke, yang kedua, kita mulai dari membuat sketch lagi. Lingkaran diameternya kita pakai 30. Kita extrude base 10 boleh, cukup. Kemudian, nah di sini yang akan kita pakai adalah fungsi dari circular sketch pattern. Pertama di sini kita sketch dulu, kita sketch. Kemudian kita buat lingkaran. Kita buat lagi lingkaran di sini. Lalu kita masuk ke fungsi circular sketch pattern. Nah, di sini bisa kita lihat lingkarannya itu akan tergambar lebih dari satu sesuai dengan pattern yang kita mau, yaitu circular. Nah, fungsi lingkaran ini hanya sebagai patokan aja, patokan untuk awalnya di sini. Kita bisa atur berapa banyak jumlahnya seperti ini. Misalnya kita pakai 8 ya. Oke. Nah, ini dia seberapa lebarnya. Jadi kita pakai standarnya aja ya, segini. Lingkaran yang ini bisa kita hapus. Nah, dan kita masuk ke feature, pakai extruded cut. Nah, nanti semua lingkaran itu akan bisa dibuat untuk membolongi part ini. Jadi gitu kegunaan circular sketch pattern itu untuk ibaratnya mengcopy lingkaran ini menjadi banyak gitu, sesuai yang kita inginkan, mau berapa buah. Lalu secara sekaligus bisa kita extruded cut untuk memotong bagian ini, bagian partnya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Oke, untuk yang ketiga ini kita bakal coba fungsi weldment. Di weldment ini yang akan kita gunakan adalah 3D sketch. Nih, di sini 3D sketch. Jadi 3D sketch ini kita bisa ke segala arah, bisa terhadap sumbu X, Y, Z ya nih nanti. Coba kita bikin garis dulu ya. Kita akan bikin kerangka meja coba. Nah, sini kita bikin persegi. Nah, ini terhadap X, Y. Untuk mengubahnya kita tekan tab. Nah, ini terhadap Y, Z dan juga terhadap ZX. Kita pakai terhadap ZX seperti itu. Dimensinya kita samain aja.
Sekarang kita akan buat dia menjadi batangan-batangan ini pakai structure member. Jadi kita mau pakai jenis pipanya bisa kita pilih, mau pipa, mau angled iron, C-channel atau SBB bisa kali, semua bisa kita pilih. Kita akan pakai rectangular tube aja ya, kayak tipikal meja-meja pada umumnya. Kita pakai ukuran yang paling kecil aja. Dan di sini groups ini adalah untuk menentukan kerangka mana saja akan kita pakai tipe rectangular tube ini. Kita akan pakai semuanya aja. Ini pakai 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kerangka yang bagian atasnya ini kita new group lagi. Nah, dia akan jadi seperti ini. Jadi bentuknya itu rectangular tube gitu ya. Nah, kemudian untuk merapihkan bagian ini kita bisa menggunakan trim extend. Ini kan bagian sini tuh menyiku ya, kita pakai tipe ini end meter. Nah, jadi untuk yang body to trim itu adalah bagian yang ini. Nah, trimming boundary-nya adalah dia. Nah, jadi bentuknya tuh gini, dia siku gini. Oke, kita checklist. Angka yang sama bisa dilakukan di bagian berikutnya. Oke, untuk merapihkan bagian ini kan bisa kita lihat ini dia belum menyatu ya bentuknya. Nah, jadi untuk merapikannya itu kita pakai trim extend lagi, dan kita pakai end trim. Nah, body to trim adalah bagian yang ini, dan ini kita pakai. Nah, kemudian ini kita pilih yang ini nih, cut between bodies. Kita klik, nah dia akan seperti ini. Ini bisa sekaligus kita pilih ini juga. Nah, jadi dia bentuknya tuh seperti ini. Jadinya kan rapi kan. Nah, kita oke. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, bila kita mau menambahkan bagian penyangga, di sini kan ada bagian yang seperti ini bisa kita tambahkan penyangga. Kita pakai yang namanya gusset. Nah, ini kita pilih permukaan yang mana, permukaan ini nama permukaan yang ini. Nah, ini akan terbentuk penyangga seperti ini ya. Ukurannya bisa diatur, bisa 25x25 atau dia lebih lebar. Oke, kita cukup di sini. Kita akan lanjut ke sheet metal. Untuk yang pertama kita bikin sketchnya dulu. Sketchnya kita mulai di top plan, buat persegi ukuran berapa aja. Kemudian kita masuk ke sheet metal, kita pakai base flange atau tab. Oke, nah di sini kita bisa lihat ini adalah ketebalan dari metal itu, sheet metalnya. Jadi kan sheet metal itu lembaran baja. Ini kita bisa reverse direction, mau madep ke atas atau madep ke bawah. Ini akan madep atas ya. Jadi kita reverse direction aja, jadi madep atas. Ketebalannya bisa kita atur mau 1 mili, 2 mili, 3 mili, dia makin tebal. Oke. Nah, akan jadi seperti ini. Dia akan jadi lembaran tipis. Kemudian untuk menekuk samping kanan kiri, depan belakang atau bagian mana aja lah ya, kita akan pakai edge flange. Edge flange ini kita diminta menentukan parameter itu bagian mana yang mau kita lipat. Ini kan dia di edge ya, berarti di ujung, di pinggir. Nah, ini kita pilih pinggir yang ini, 1. Terus misalnya kita pengen kanan kiri samaan, pilih kanan yang sebelahnya lagi, 2. Oke, jadi dua-duanya memiliki ukuran yang sama. Nah, di sini kita bisa atur berapa radiusnya. Radius itu adalah lipatannya ini. Dia kita bisa ubah, misalkan kita pakai 2 mili ya. Radius 2 mili. Nah, dia akan seperti ini, kan besarannya. Sudutnya bisa kita atur juga, seberapa miring, seberapa nekuk, seberapa tegak. Nah, kemudian posisinya bisa kita ubah juga, mau ditekuk di bagian dalam atau dia mau yang bagian tengah sejajar dari sininya. Jadi
dia sejajar sama sudutnya ujung ini ya. Nah kemudian kita mau dari luar gini, jadi dia keluar dari dasar bahannya. Kita akan pilih yang ini aja ya, sejajar bahan. Kita oke. Nah jadinya seperti ini, ketekuk. Nah kemudian fungsi yang akan kita pakai adalah meter flank. Meter flank di sini kita pilih bagian mana yang mau kita buat sebagai dasar buat kita nggambar. Kita pakai bagian ini ya. Kemudian kita buat sketch. Nah dia akan terbentuk seperti ini. Dia jadi meter flank ini gunanya membuat si lempengan baja ini mengikuti alur sketch yang kita buat tuh. Oke. Nah bentuknya akan seperti ini. Nanti radius lipatannya bisa diatur tadi. Oke, untuk sheet metal satu lagi kita menggunakan vent. Tapi sebelum kita ke fungsi vent, kita akan buat di sini sketch dulu. Fan ini gunanya untuk membuat lubang udara ya, namanya ventilasi gitu lah. Fan. Oke, udah jadi seperti ini. Kita exit sketch. Kita masuk ke vent. Nah, untuk boundary-nya tadi yang bagian paling luar, kemudian ribs. Ribs itu rusuk ya, rusuk itu kita pilih yang garis-garis ini. Untuk spars ini adalah lingkaran yang di dalam ini. Fill in boundary adalah ketika ini di ujungnya ini pengen dibentuk bulat full seperti ini. Jadi dia nggak jadi rusuk, jadinya lingkaran aja. Nah dia akan bolong seperti ini. Jadi itulah gunanya fan, membuat lubang kisi udara. Untuk sheet metal cukup sampai di sini. Kita lanjut ke simulation. Tapi sebelum ke simulation, kita akan mulai lagi sketch bendanya. Kita gunakan top plane saja. Kemudian kita buat batang baja, sebuah batang baja dengan ukuran kemudian materialnya kita ubah, edit material. Sudah terpasang materialnya, terus kita masuk ke simulation. Kita buat new study. Dari new study ini kita akan pakai yang static simulation dulu ya. Nah, nama studinya bisa kita ubah, tapi udah cukup study one aja nggak apa-apa. Oke, dari sini hal yang mau kita uji itu kan batang baja ini seberapa kuat ya. Jadi dengan cara simulasi di berban, kita pertama di fixtures advisor ini kita pilih fix geometrinya dulu. Jadi bagian mana yang tetap diam. Nah kita akan pilih yang bagian ujung sini. Udah fixture advisor, kita ke external load. Apa yang mau kita kasih itu force itu gaya tekannya ya dari atas. Nah dari atas ini berapa newton gaya yang mau dikasih, dan saya kasih di sini misalkan 25 newton. Nah di sini mesh, kita create mesh, baru kita run. Oke, nah di sini ada 3 poin yang dihasilkan. Ada stress, ada displacement, ada strain. Nah ada satu yang kurang yang belum ditampilkan di sini adalah force atau factor of safety. Di result kita klik kanan, kita define factor of safety. Nah di sini kita factor of safety-nya adalah 5 poin. Nah ini nilainya 5 mungkin karena dia masih bisa menampung beban yang lebih berat dari 25 Newton ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Saya pamit. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.